puasa, semua ibadah serba terpaksa. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulus salam wa afhabana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Segenap pengurus Dewan Kenajiran Masjid Al-Iman, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, saudara-saudaraku, hadirin sidang jamaah Jumat yang kesemuanya mudah-mudahan disayangi Allah. Pada kesempatan Jumat kali ini, dalam rangka memberikan refleksi agar ibadah kita komit dan terus konsisten beristiqamah, kita angkat sebuah judul khutbah, mencari kenikmatan dalam ibadah. Jamaah yang dirahmatin Allah, tentu kita sama maklum bahwa seluruh umat Islam di dunia ini sama mendapat surat cinta yang berisi perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus pada Quran surah Az-Zariyat 56 Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Pada ayat yang lain Allah juga berfirman, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai umat manusia, beribadalah kepada Tuhanmu yang menciptakanmu dan orang-orang yang sebelum kamu juga diperintahkan sama untuk beribadah, agar mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Dari banyaknya perintah Allah untuk kita menjalankan ibadah, ternyata tidak semua umat Islam patuh dan taat lalu menjalankan ibadah kepada Allah, baik dalam bentuk sholat, dalam bentuk zikir, dalam bentuk puasa, dalam bentuk iktikaf, dalam bentuk berdoa, dalam bentuk tadarus atau baca menggali isi Al-Quran, dan terutama tak semua juga orang lalu menjalankan ibadah puasa, wabil khusus di bulan Ramadan ini. Dan itu adalah fakta. Dan di antara umat Islam yang beribadah, tidak semua mereka bersungguh-sungguh dalam ibadah. Berapa banyak kita yang beribadah karena ikut-ikutan atau latah karena asbab orang lain. Tumben Pak ke masjid, oh iya malu sama istri. Istri ke masjid karena diomelin sama suami dari rumah. Pun anak-anak yang harusnya asik main handphone dan kelayapan kumpul dengan teman-temannya terpaksa harus ke masjid karena dimarahi oleh kedua orang tuanya. Terpaksa mereka beribadah, mereka ikut-ikutan, dan tentu jauh dari sungguh-sungguh. Dan di antara orang yang beribadah, yang berjuang untuk berlatih bersungguh-sungguh pun tak semua mereka merasakan nikmatnya dalam ibadah.
21 hari sudah kita berpuasa, ada yang jujur dengan dirinya, ya Allah kok begini-begini saja ya, lapar juga tetap lapar, haus tetap haus, kayaknya nggak ngepek apa-apa, kantong justru semakin kering, masalah makin banyak, awet tanpa solusi. Hidup serasa tidak lebih baik daripada orang yang tak ibadah. Kita sudah 21 hari berpuasa, kita sudah 21 hari bertarawih, kita sudah 21 hari bergumam ibadah di bulan Ramadan. Kok begini-begini saja ya? Tidak ada rasa yang nikmat yang bisa kita rasakan. Ini merupakan nyata kita rasakan bahwa tidak semua orang yang beribadah itu merasakan nikmatnya ibadah, apalagi yang kalau kita sudah puluhan tahun lamanya kita sholat, umpama kita termasuk orang yang mudawamah dalam zikrullah, kita yang termasuk istiqomah dalam bacaan Quran kita, tetapi tidak mendongkrak akhlak lebih baik, tidak merasa hidupnya lebih happy, dan tidak merasa hidupnya lebih mulia baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Bapak saudara yang dirahmatin Allah, ternyata perihal ini dialami oleh salah seorang ulama India, ulama soleh yang bernama Ahmad bin Harb radhiyallahu an. Beliau katakan, aku tak pernah merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah setelah 50 tahun lamanya beribadah kepada Allah, kecuali setelah meninggalkan 3 perkara. 3 perkara apa yang membuat seorang Ahmad bin Harb merasakan kenikmatan ibadah setelah 50 tahun dia beribadah kepada Allah? Yang pertama adalah, aku tinggalkan ridho manusia dengan mengharap ridho Allah sampai aku mendapatkan kebenaran di dalam ibadah yang aku lakukan. Ini poin mendasar bagi kita. Tinggalkan ridho manusia. Jangan kita sholat, jangan kita puasa, jangan kita beribadah, haji, umroh, dan ibadah yang lain, iktikaf, doa kita, itu lantaran ingin mendapatkan ridho manusia, ingin mendapatkan pujian manusia. Capek. Dan ibadah kita sulit akan menjadi matang bila itu terjadi. Carilah ridho Allah, sebab ridho Allah itu lebih kekal, lebih abadi. Dalam ilmu psikologi ada motivasi internal, ada motivasi eksternal. Motivasi internal eksternal itu apa? Yaitu dengan sebab orang lain kita ibadah. Tidak ada masalah kok, bagus-bagus saja kalau lantaran istri, suami jadi soleh, istri soleha karena suaminya yang mendesak untuk rajin ibadah, taklim dan sebagainya. Begitu juga orang tua terkadang memaksa anak-anaknya hanya untuk menegakkan sholat. Tidak ada masalah. Itu adalah motivasi daya dukung eksternal yang kita terima dan sifatnya temporer, berubah-ubah. Kenapa disebut temporer? Karena bisa jadi mereka berhenti memberikan motivasi, berhenti pula ibadah kita. Apa yang kita lakukan? Psikologi memberikan rekomendasi. Biarlah motivasi eksternal itu kita dapatkan, lalu kita terpaksa ke masjid, terpaksa sholat, terpaksa puasa, semua ibadah serba terpaksa. Tapi lama-lama dari terpaksa lalu menjadi terbiasa dan berujung pada habit, pada kebiasaan. Dari kebiasaan itu mulailah menyeruak dalam batin kita, ya Allah, indah banget ya kalau sholat, nikmat banget ya larut dalam zikir,
Nikmat banget ya rasanya lapar dan dahaga ketika kita berpuasa dibanding kita lapar haus tanpa niat puasa. Mulai dia. Maka mulai ini harus didasarkan pada lillahi ta'ala. Maka hampir semua ibadah syariat selalu mengajarkan ujung lafaznya berujung dengan lillahi ta'ala. Usolli fardhu subhi raq'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Nawaitu soma khodin an adai fardhu sahri ramadhana hazihi sanati lillahi ta'ala. Semuanya berujung dengan lillahi ta'ala. Sebab apa hadirin? Kalau Allah gagal kita bawa, kita hadirkan dalam ibadah kita, maka kata-kata ustadz yang mengatakan sholat itu enak, nikmat, gak ketemu. Yang namanya ala bizikrillahi tatmainul qulub, dengan zikir hati kita menjadi tenang, omong kosong, gak ketemu juga. Dan itulah yang membuat ada masalah di dalam ibadah kita. Ini yang pertama yang ditinggalkan Ahmad bin Harb. Aku tinggalkan ridho manusia, aku harap ridho Allah, sampai kebenaran dalam ibadah aku dapatkan. Lalu yang kedua, kata Ahmad bin Harb, aku tinggalkan teman yang buruk, lalu menggantinya dengan teman yang baik. Sebab teman yang buruk selalu membawa segudang bisikan syaitan. Dikala sholat, kawan kita yang buruk terkadang berbisik, bro, ngapain capek-capek sholat, ngapain capek-capek puasa, toh yang berpuasa belum tentu diterima. Udah tenang saja, kita ngopi bareng saja, ngerokok bareng. Ini adalah teman buruk yang membawa segudang bisikan syaitannya. Yang tadinya kita mau belajar jadi orang benar, berusaha untuk tobat, memperbanyak ibadah, malah bisikan buruk dari teman-teman buruk kita bermunculan dari kanan, kiri, depan, dan belakang. Tetapi kalau kita mengganti teman yang baik, namanya masih awam, kita baru masuk masjid belajar sholat, ketemu teman yang soleh, saya kok mau sholat, niatnya nggak tahu gimana Pak kira-kira. Dapat teman yang baik, dikasih lafaz niat. Begitu kemudian banyak ilmu yang dia tidak dapatkan, kepingin zikir, kira-kira lafaz zikirnya kayak gimana ya? Ketika mau ibadah yang lain, caranya seperti apa ya? Lalu keinginan untuk taubat dan kemudian dekat kepada Allah berujung membawa kita untuk hadir dalam majelis taklim, kajian, dan ilmu-ilmu keagamaan, sehingga teman-teman soleh makin membanyak, bisikan malaikat semakin menyeruak di dalam hati kita. Jamaah yang dirahmatin Allah, pada bagian yang ketiga, Ahmad bin Harb mengatakan bahwa setelah ibadah 50 tahun baru dia mendapatkan kenikmatan ibadah. Ketika perkara ketiga dia tinggalkan. Aku tinggalkan kenikmatan duniawi dan mencari kenikmatan ukhrawi. Pada bagian ini teramat sulit. Kenapa teramat sulit? Tentu kita sepakat bahwa ketika kita hidup di dunia, dunia itu memang harus kita genggam. Jadilah orang kaya, jadilah pejabat, jadilah beristri cantik, bersuami ganteng, jadilah kita kepengen punya rumah yang mewah, kendaraan yang bagus, aset di mana-mana. Kita ingin genggam itu, sepakat kita. Tapi ketika itu kita miliki, ketahuilah bahwa itu adalah simbol dunia yang fana. Semuanya akan hancur dan binasa. Banyak sekali masyarakat lansia menyadari betapa dulu jabatannya tinggi lalu pensiun, betapa dulu cari rezeki begitu mudah, sekarang harta juga alhamdulillah passive income. Itu kemudian menganggap ternyata kenikmatannya cuma segitu doang. Akhirnya mereka berbondong-bondong untuk mendekatkan diri kepada Allah, beribadah.
maka muncul pertanyaan bagi kita, akankah kita nunggu tua baru kemudian kita menyadari bahwa dunia ini cukup fana dan sementara kenikmatannya cukup terbatas? Tentu Islam mengajarkan kepada kita jawabannya adalah tidak. Artinya kenikmatan duniawi dengan ukhrawi sangatlah berlainan. Kenikmatan ukhrawi melalui ibadah harus kita lakukan sedini mungkin sehingga keseimbangan hidup akan terus terjadi. Bapak, saudara, hadirin yang dirahmatin Allah, inilah 3 poin pokok yang ditinggalkan Ahmad bin Harb untuk mendapatkan kenikmatan dalam ibadah. Materi ini disampaikan sesungguhnya untuk mencegah penurunan jamaah tarawih di setiap masjid, untuk mencegah orang-orang yang kemudian di 5 hari pertama puasa lalu justru terakhir malah nggak berpuasa, untuk mencegah mereka yang komitmen dengan tadarus Quran berkhatam-khatam riyah lalu kemudian menghentikan tadarusannya, termasuk amal kebaikan lainnya. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam ibadah kita, dan dari ibadah yang kita lakukan diterima Allah, mendatangkan keberkahan dunia dan akhirat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqqi basira wan nadhira wa da'iyan ila Allah bi idznihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahir rahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ya musyarrifal qulub syarrif qulubana ala ta'atika. Allahumma anta farzuqnal istiqamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Naqimus shalah. Yang subscribe semoga rezekinya berlimpah, amin.